Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teori akuntansi dengan judul Accounting Measurement System. Pada kelompok 5 terdapat Daniela Quinta Anastasia dengan nomor NIM 2020 1211-063. Lalu ada saya, Resnandia Nurman Hidayat dengan nomor NIM 2020 1211-064. Dan juga ada Nadia Akfa Nabila dengan nomor NIM 2020 1211-065. Pada presentasi pada pagi hari ini, pembagian pembacaan akan dimulai dari Daniela Quinta Anastasia, dilanjutkan oleh Nadia Akfa Nabila, dan diakhiri oleh saya, Resnandia Nurman Hidayat. Kepada Daniela Quinta Anastasia, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebentar. Yang pertama yang akan dibahas adalah three main income and capital measurement systems. Selanjutnya, three main income and capital measurement system. Sistem akuntansi untuk pertama kali diperkenalkan oleh Pacioli pada abad ke-15, yaitu sistem akuntansi double entry. Sejak saat itu, teknik dasar akuntansi tidak berubah secara signifikan. Bersamaan dengan revolusi industri, khususnya setelah jatuhnya Wall Street pada tahun 1929. Sistem akuntansi tradisional berdasarkan historical cost system muncul dan memimpin sebagai fundamental accounting system. Kemudian pada tahun 1960-an, beberapa alternatif dasar sistem akuntansi lainnya muncul dan mulai berkembang, yaitu current cost accounting dan current selling price atau exit price. Current cost accounting juga dianggap sebagai metode pertama yang mempresentasikan fair value accounting system. Untuk subbab kedua, kita lanjut ke historical cost accounting. Yang A itu, yang pertama ada objective of accounting. Berkembangnya perusahaan membuat akuntansi memiliki peran yang sangat signifikan sebagai sumber informasi mengenai perusahaan, di mana pemilik dan pengendali perusahaan merupakan dua pihak yang berbeda. Absentee owners yang tidak berperan dalam operasional perusahaan tidak memiliki pengetahuan mengenai operasional dan kondisi perusahaan. Mereka sangat bergantung kepada laporan akuntansi untuk mendapatkan informasi. Perusahaan yang besar juga harus membuat sebuah laporan mengenai kondisi perusahaan secara jelas kepada pemilik atau investor.
kreditor, dan stakeholder yang berkepentingan lainnya. Disinilah stewardship function dari manajer memfokuskan perhatian kepada pelaporan akuntansi untuk para stakeholder. Dan sebaliknya, owner dan kreditor menaruh perhatian utama pada apa yang dilakukan manajemen dengan modal atau dana yang dipercayakan padanya. Akuntabilitas kemudian menjadi objek yang sangat kritis dari fungsi ini. Historical cost accounting menekankan pada dua objek kritis tersebut, yaitu stewardship dan accountability. Tujuan penggunaan historical cost menekankan hubungan kontraktual yang konservatif antara perusahaan dan pihak yang menyediakan sumber dana, dan membuat manajemen bertanggung jawab atas penggunaan aset dalam operasi perusahaan. Hasil profit atau output dari operasional tersebut dan dampaknya terhadap nilai tambah ekuitas. Maka, income statement adalah kunci komunikasi yang tepat dari mekanisme ini. Dalam pandangan historical cost accounting, perubahan nilai aset dan kewajiban pada dasarnya diabaikan sampai aset tersebut dijual atau dilepaskan atau dihapuskan. Dalam historical cost theory, informasi mengenai nilai sisa bersih dari perusahaan tidak begitu penting. Namun, yang terpenting adalah profit. Berdasarkan akuntansi konvensional, net worth adalah pengukuran yang tidak tepat relevan. Pemilik perusahaan hanya ingin mengetahui hasil investasi mereka pada perusahaan. Maka fungsi akuntansi yang paling penting adalah bukanlah menunjukkan net worth pemilik, melainkan menunjukkan profit. Selanjutnya, ada capital and profit. Dalam historical cost system, pencatatan akuntansi harus menjaga nilai capital atau aset dikurangi kewajiban memiliki nilai yang sama dengan nilai pada periode awal, di mana semua aset dan kewajiban dinilai sesuai dengan nilai saat pembelian. Income menunjukkan hasil dari perusahaan selama periode tertentu. Expense merupakan sumber daya yang dibelanjakan dan profit menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam beroperasi. Income statement adalah bagian yang paling penting dalam laporan keuangan, di mana menunjukkan hasil dan kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan balance sheet dianggap bukan merupakan bagian yang signifikan. FAB menggunakan istilah revenue expense view dan asset liability view. Terdapat dua konsep dasar dalam historical cost revenue expense viewpoint,
yaitu matching of cost dan conservatism. Lanjut. Sebentar. Lanjut ke bagian 3, yaitu matching cost theory. Akuntan harus melacak aliran biaya yang keluar, terutama karena biaya yang melekat pada pendapatan atau cost attack. Akuntan mencatat setiap transaksi biaya dan mentrasirnya kepada pendapatan yang diterima dari biaya tersebut. Akuntan memutuskan biaya yang bisa diakui atau expired untuk kemudian dilekatkan atau matching pada pendapatan di income statement. Dan biaya yang belum dapat diakui atau unexpired akan dilaporkan di balance sheet atau unmatched assets. Hal ini merupakan konsep matching cost against revenue yang merupakan konsep penting dalam historical cost accounting. Selanjutnya ada conservatism. Biaya harus segera diakui segera mungkin. Sedangkan pendapatan hanya dapat diakui jika terdapat keyakinan yang tinggi atau high probability bahwa pendapatan tersebut akan diterima. Konsep konservatif ini menyebabkan perlakuan yang bias antara pengakuan biaya dibandingkan dengan pengakuan pendapatan. Konsep konservatif lainnya mengatakan peningkatan nilai aset tidak boleh diakui, tapi penurunan nilai harus diakui. The lower of cost or market rule. Konsep konservatif menggunakan sistem akuntansi dengan pendekatan transaksi atau transaksi dibuktikan adanya kredit atau cash, dan tidak mengakui sebuah kejadian yang tidak dihasilkan dari adanya transaksi, misalnya peningkatan harga. Selanjutnya, arguments of historical cost accounting. Historical cost accounting banyak diserang, terutama banyak dikritik karena tidak mampu melaporkan kondisi sebenarnya atau tidak dapat menyediakan nilai up-to-date dari net worth. Atas hal tersebut, defender memiliki argumen-argumen berikut ini. Yang pertama adalah relevant in making economic decisions manager. Manajer membuat keputusan mengenai komitmen masa depan membutuhkan data transaksi masa lalu. Mereka harus dapat mereview upaya masa lalu dan ukuran dari upaya ini adalah biaya historis. Kedua, historical cost didasarkan pada transaksi yang aktual, bukan hanya transaksi yang mungkin atau belum terjadi.
Yang ketiga ada financial statement berdasarkan biaya histori, sehingga memudahkan menemukan data dan lebih bermanfaat. Yang keempat, ada konsep yang terbaik dalam memahami konsep profit, di mana kelebihan nilai harga jual dibandingkan dengan harga perolehan. Yang kelima, ada akuntan dapat menjaga integritasnya dengan menjaga data berdasarkan nilai historis dibandingkan dengan modifikasi internal. Banyak yang berpendapat bahwa historical cost system mengurangi praktik manipulasi dibandingkan current cost system ataupun selling price system. Yang keenam, informasi mengenai profit yang disajikan oleh sistem alternatif yang lain atau current cost dan selling price tidak bermanfaat. Yang ketujuh, perubahan dalam harga pasar dapat disajikan dan diungkapkan oleh data pendukung atau tambahan. Yang kedelapan, tidak ada bukti yang cukup untuk menolak terhadap historical cost accounting. Selanjutnya, F, criticism of historical cost accounting. Yang pertama ada objective of accounting, di mana yaitu menyediakan informasi dalam rangka melaksanakan stewardship function dari manajemen merupakan interpretasi yang terlalu sempit atas tujuan akuntansi. Pelaporan sebagai fungsi stewardship walaupun penting, namun hanya melaporkan tujuan kedua dari akuntansi. Pada sejarahnya, tujuan utama akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan para pengguna informasi atau users. Pendekatan decision usefulness membutuhkan posisi forward-looking yang dapat memberikan informasi yang relevan dibandingkan hanya menyajikan informasi masa lalu. Investor juga tertarik mengetahui kenaikan dan penurunan nilai dari investasi mereka yang dipresentasikan oleh net asset perusahaan, dan historical cost system gagal memenuhi tujuan ini. Kritik terhadap historical cost system berulang-ulang berargumen bahwa sistem gagal menjamin terpenuhinya tujuan penyediaan informasi yang objektif. Sangat banyak keputusan yang berhubungan dengan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi. Namun, historical cost system sangat jauh dari objektif dan justru membuka terjadinya manipulasi. Sebentar.
Masih dalam criticism of historical cost accounting. Yang kedua itu ada information of decisions making. Akuntansi biaya historis meskipun bermanfaat, namun tidak cukup untuk mengevaluasi keputusan-keputusan bisnis. Pernyataan biaya historis yang mengaitkan pada aset atau cost attack theory hanyalah fiksi. Biaya historis memang mempunyai manfaat tetapi tidak cukup untuk mengevaluasi keputusan bisnis. Ketika aset diperoleh biaya historis adalah tepat karena nilainya mengacu pada kejadian saat ini atau saat itu up to date. Akan tetapi, segera setelah periode akuisisi lewat, nilai ini tidak lagi up to date dan oleh karenanya tidak lagi logis untuk dijadikan dasar untuk mengevaluasi keputusan bisnis. Modal atau capital sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Capital dapat didefinisikan sebagai kemampuan beroperasinya perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk tetap berproduksi, atau menunjukkan purchasing power perusahaan, atau kemampuan perusahaan untuk bertransaksi di pasar. Jika modal adalah kemampuan operating perusahaan, maka laba merupakan perubahan dalam kemampuan tersebut dalam suatu periode tertentu yang diperoleh setelah memelihara modal fisik perusahaan. Informasi ini sangat berguna dalam keputusan yang fokus pada kemampuan perusahaan untuk menjaga produksi dan untuk bersaing dengan yang lain dalam industri di masa depan. Jika laba adalah perubahan dalam kemampuan membeli atau purchasing power, konsep modal yang sedang dipertahankan merupakan modal financial yang diukur pada harga saat ini atau current price. Lagi, informasi ini berguna dalam menghasilkan informasi yang memperhatikan perubahan dalam kapasitas perusahaan di masa depan untuk bertransaksi. Kritikus berargumen bahwa profit yang dilaporkan historical cost system tidak memiliki interpretasi atau prospektif, melainkan retrospektif. Kapital hanya dianggap sebagai nominal dolar yang diinvestasikan pada perusahaan, bukan sebagai daya beli atau purchasing power. Setelah tahun akuisisi, biaya historis tidak menghubungkan kejadian pada tahun tersebut dan setelahnya. Akuntansi menciptakan sebuah kenyataan yang fiksi yang harus dipercayai bahwa biaya historis berhubungan dengan operasi saat ini. Historical cost system akan menyajikan laba terlalu tinggi saat harga-harga naik, karena meng-offset biaya perolehan historis atau yang rendah dengan pendapatan yang sekarang, yang tinggi atau inflasi. Hal tersebut tanpa disadari dapat mengarah pada pengurangan kapital, di mana kapital didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk berproduksi, bertransaksi, atau sebaliknya untuk beroperasi di masa depan. Profit berdasarkan historical cost juga dapat memperdaya manajemen lebih dalam lagi bahwa laba yang dibayarkan dapat melebihi laba tahunan yang sesungguhnya menghilangkan basis modal.
Selanjutnya ada basis of historical cost. Basis biaya historis yaitu going concern tidaklah realitis. Salah satu pembelaan dari penggunaan biaya historis adalah prinsip going concern assumption, di mana menganggap bahwa perusahaan adalah tidak dapat ditentukan jadi ekspektasi normal mengenai item non-monetary akan terpenuhi. Inventory sepenuhnya akan terjual dan non-current asset akan sepenuhnya digunakan dalam bisnis. Oleh karena itu, nilai histori aset atau bagian yang dialokasikan merupakan jumlah yang tepat untuk disandingkan dengan pendapatan. Namun pada kenyataannya tidak ada bisnis yang berlangsung. Tidak pasti ke masa depan, semua bisnis sangat dimungkinkan akan berhenti beroperasi dan akan lebih beralasan untuk mengasumsikan penghentian daripada keberlangsungan. Selanjutnya, sebentar. Yang keempat itu ada matching. Penggunaan konsep penandingan tidak menghasilkan informasi yang relevan dan terpercaya. Pada faktanya, dalam banyak kasus, penandingan biaya dan pendapatan tidak mungkin dipraktikkan. Perbandingan adalah sebuah proses untuk keputusan acak yang harus dibuat daripada di sebuah analisis yang konsisten. Dalam matching konsep, tidak ada konsep penandingan yang pasti. Tidak ada cara untuk metode lain dalam penyandingan kecuali secara arbitrary. Salah satu konsekuensinya dari matching konsep adalah meletakkan neraca sebagai posisi kedua setelah laporan laba rugi, karena lebih memfokuskan pada net profit. Kritikus berargumen bahwa ini bias terhadap neraca di mana laba rugi meletakkan neraca pada posisi yang kedua. Padahal, neraca memiliki kepentingannya sendiri. Neraca adalah sumber utama informasi dari posisi keuangan perusahaan. The Australian Accounting Standards Board atau AASB menyatakan bahwa penggunaan konsep matching dapat mengarah pada volatilitas dalam menghasilkan laporan dan profit smoothing selama periode pelaporan yang berbeda. Penggunaan konsep matching tidak menghasilkan informasi yang relevan dan terpercaya. Selanjutnya ada notion of investor needs. Historical cost accounting system hanya memberikan ide untuk kebutuhan investor yang tertarik pada analisa, bukan intelijen investor yang tertarik pada apa yang terjadi pada perusahaan. Historical cost accounting yang hanya memfokuskan pada penentuan net profit menyebabkan penyimpangan dan penyembunyian atas pengungkapan penting informasi perusahaan. Hal ini karena tujuan akuntansi konvensional telah disalahartikan, di mana akuntan berpandangan sempit akan kebutuhan investor dan menerima cara lama dalam menganalisis perusahaan dan sahamnya. Akuntansi konvensional memandang bahwa prosedur mendasar dalam analisis perusahaan menekankan pada profit dan dividen. Dan pendekatan tersebut adalah pendekatan yang tepat untuk semua perusahaan. Akuntan seharusnya menyediakan informasi untuk investor yang canggih dan pintar, yang tertarik pada apa yang sebenarnya terjadi dalam bisnis perusahaan. Investor ini lebih tertarik pada nilai pengembalian jangka panjang. Selanjutnya, current cost accounting
yang akan dijelaskan oleh Nadia Affanabila. Saya kembalikan kepada Resnadia. Terima kasih Daniela Quinta Anastasia atas presentasinya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Affanabila. Kepada Nadia Affanabila, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Reza. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang current cost accounting. Next. Objective of accounting. Current cost accounting atau CCA adalah sistem akuntansi di mana aset dinilai berdasarkan harga beli saat ini atau current market buying price. Dan profit ditentukan oleh alokasi berdasarkan biaya saat itu. Untuk memahami tujuan dari penggunaan current cost accounting, perlu memahami macam-macam keputusan yang dihadapi oleh manajer dalam menjalankan perusahaan. Dalam hal ini, asumsikan terlebih dahulu bahwa tujuan dari manajer adalah mengalokasikan sumber daya perusahaan yang tersedia dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Edward dan Bell merumuskan permasalahan ini menjadi 3 buah pertanyaan, yaitu yang pertama, berapa jumlah aset yang harus disimpan dalam waktu tertentu? Yang kedua, bentuk dari aset seharusnya bagaimana? Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya aset dibiayai? Next. Manajer membuat keputusan terhadap 3 permasalahan tersebut berdasarkan ekspektasi tentang kejadian di masa depan. Untuk menghasilkan ekspektasi yang relatif akurat, manajer harus mengevaluasi aktivitas masa lalu. Salah satu caranya adalah dengan membandingkan data akuntansi antara periode tersebut dengan data ekspektasi awal yang telah direncanakan sebelumnya. Bila perbandingan ini menunjukkan bahwa ekspektasi itu tidak akurat, maka current events atau ekspektasi harus diubah. Informasi akuntansi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sehingga peristiwa aktual harus diukur seakurat mungkin. Menurut Edwards dan Bell, perubahan harga dalam suatu periode merupakan sesuatu yang penting untuk disadari oleh manajemen dalam mengambil keputusan terbaik di masa depan. Next. Walaupun Edward dan Bell menyadari pentingnya informasi bagi manajemen, mereka juga menjelaskan bahwa data tersebut juga berguna bagi pihak luar, seperti pemegang saham dan kreditur karena mereka ingin menilai performa perusahaan. Dari tero tersebut, informasi akuntansi memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama, evaluasi keputusan manajer di masa lalu untuk membuat keputusan yang terbaik. Yang kedua, evaluasi manajer oleh pemegang saham, kreditur, dan yang lainnya. Contohnya, apabila data akuntansi menunjukkan bahwa total biaya dari bahan baku lebih tinggi dari yang dianggarkan karena harga bahan baku lebih tinggi dari yang sudah direncanakan, maka perusahaan harus mengubah ekspektasinya tentang harga bahan baku di masa depan dan berapa anggaran bahan baku yang dibutuhkan di masa depan. Next. Yang B, Concept of Business Profit dan Financial Capital. Atas nama profit management, sering menghadapi 2 keputusan, yaitu apakah akan menahan atau membuang suatu aset atau kewajiban, dan bagaimana mendanai dan menggunakan aktivitas operasi perusahaan. Untuk menilai 2 keputusan tersebut, Edwards and Bell menawarkan sebuah konsep profit yang dinamakan business profit, yang terdiri dari yang pertama ada current operating profit dan yang kedua ada realizable cost saving. Current operating profit adalah selisih dari current value dari output yang terjual dengan current cost dari aset yang disimpan dalam waktu tertentu. Keduanya mencakup
Keduanya mencakup perubahan biaya yang direalisasi dan yang belum direalisasi. Business profit dihitung secara real basis, yaitu elemen fiksi akibat perubahan tingkat harga umum dihilangkan. Istilah yang kita gunakan untuk realizable cost saving adalah holding gain or losses yang dapat direalisasikan atau belum direalisasi. Next. Yang C ada holding gain and losses. Sebuah asumsi yang membawahi business profit adalah menggabungkan antara holding gain or losses dan operating holding or losses membingungkan pengambilan keputusan manajemen dan menghalangi alokasi sumber daya dalam ekonomi. Konsep business profit membolehkan pemisahan dari dua komponen tersebut. Mempertahankan aset dan kewajiban adalah salah satu cara manajemen untuk meningkatkan posisi pasar perusahaan. Memegang komposisi tertentu dari aset dan kewajiban adalah salah satu cara manajemen untuk meningkatkan posisi pasar perusahaan. Manajer dan lain-lain ingin tahu apakah harapan ini sukses. Dalam akuntansi konvensional, keuntungan dicatat hanya ketika aset tersebut dilepaskan. Oleh karena itu, menentukan apakah harapan manajemen berhasil atau tidak adalah hampir mustahil kecuali aset yang dibeli dan dijual dalam periode yang sama. Juga dalam akuntansi konvensional, ketika membandingkan perusahaan, kita dapat disesatkan perusahaan mana yang lebih efisien. Next. Misalkan, semua perusahaan dalam suatu industri tertentu sama-sama efisien, tetapi perusahaan A dimulai 10 tahun lebih awal dari yang lain. Keuntungan operasional A akan lebih besar karena beban penyusutan rendah, sehingga memberikan kesan bahwa A lebih efisien daripada yang lain. Tapi, keuntungan yang lebih besar bukan karena efisiensi dari manajer dalam operasi perusahaan pada tahun berjalan. Sebaliknya, itu mencerminkan efisiensi para manajer dari 10 tahun yang lalu dalam memulai bisnis dan pembelian suatu profit aset pada saat itu. Oleh karena itu, pemisahan holding gain dan operating profit memberikan kredit untuk manajer yang tepat. Misalkan, bahwa perusahaan menjadi kurang efisien dan sejarah saat ini, biaya laba operasi adalah sama dengan perusahaan lain. Inefisiensi akan tersembunyi jika memakai akuntansi konvensional karena holding gain akan dicampur dengan laba operasional. Sebuah asumsi yang mendasari current cost accounting adalah bahwa pencampuran holding gains dan operating gains membingungkan evaluasi kebijakan manajemen dan menghalangi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Namun, pemisahan current operating profits dan holding gains or losses tidak selalu diterima bermanfaat. Next. Drake dan Dopuch, serta Prakash dan Sundar menegaskan bahwa beberapa kebijakan manajer mempengaruhi kedua komponen, sehingga dalam beberapa kasus holding gain dan current profit tidak independen satu sama lain. Misalnya, aset yang diperoleh untuk menurunkan future operating expense, misalnya mesin baru yang dibeli untuk menghasilkan persediaan dengan biaya yang lebih rendah. Manfaat yang berhubungan langsung dengan aset akan tercermin dalam future operating profits daripada perubahan dalam current cost aset saat diperoleh. Jika current cost aset mengalami penurunan, hal itu tidak akan masuk akal untuk menyalahkan manajemen dalam menimbulkan kerugian jika peningkatan laba usaha karena penurunan beban usaha atau HPP lebih dari offset kerugian. Next.
Sebentar. Ya. Selanjutnya, bagian 4, financial capital versus physical capital. Next. Berdasarkan sistem nilai pasar perhitungan laba bergantung pada ukuran modal. Artinya, laba lebih tepat didefinisikan sebagai perubahan modal selama periode pelaporan dan bukan sebagai alokasi biaya perolehan yang ditentukan oleh banyak konvensi akuntansi. Pada current cost accounting, terdapat dua pandangan pokok terhadap menentukan modal awal dan modal akhir serta bagaimana profit diukur, yaitu secara konsep finansial atau financial capital concept dan konsep fisik atau physical capital concept. Dari sudut pandang praktis, perbedaan utama di antara kedua konsep tersebut adalah ada atau tidaknya holding gain or losses dalam komponen profit. Secara kuantitatif, holding gain or losses termasuk di dalam profit pada konsep financial capital dan tidak termasuk dalam profit pada physical capital. Next. A. In support of physical capital. Pendukung physical capital konsep berpendapat bahwa capital adalah unit fisik yang menunjukkan kemampuan operasi perusahaan. Pada kasus sebelumnya, awalnya perusahaan memiliki 100 unit, maka seharusnya harus mampu membeli 100 unit pada akhir periode. Ketika harga unit naik sebesar $2 per unit, perusahaan membutuhkan tambahan sebesar $200 pada akhir periode untuk mempertahankan kemampuan operasionalnya. Sehingga $200 bukanlah merupakan holding gain, tetapi penyesuaian terhadap pemeliharaan modal atau capital maintenance adjustment. Next. Analisis tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Sales revenue-nya pada financial capital sebesar 1.800, physical capital juga 1.800. Cost of sale-nya financial capital 1.200, physical capital 1.200 juga. Jadi current operating profit-nya itu dari selisih sales revenue dan cost of sales. Jadi hasilnya 600. Holding gains-nya financial capital 200, physical capital-nya 0. Profitnya di bagian financial capital sebesar 800 dan di physical capital sebesar 600. Sehingga paid as dividennya 800, physical capitalnya 600. Jika dividen dibayarkan sebesar $800, perusahaan akan memiliki modal sebesar $1.000 pada akhir periode yang dapat digunakan untuk membeli sebanyak 83 unit pada awal Februari, sehingga tidak dapat mempertahankan kemampuan operasional pada level yang sama seperti periode sebelumnya, yaitu 100 unit. Next. Yang pertama ada major features of the physical capacity system, capital maintenance. Current cost system didasarkan pada konsep entitas dalam mempertahankan kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang sama secara berkelanjutan, yaitu mempertahankan kemampuan operasionalnya. Jika tidak ada perubahan teknologi, pemeliharaan modal menunjukkan bahwa stok fisik dari net asset dapat dipertahankan atau tetap. Hal tersebut diperoleh dengan menyamakan pemakaian sumber daya yang diukur dengan harga perolehan saat ini dan memastikan nilai pembelian item moneter dipertahankan. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk mengkalkulasi harga yang harus dibayar untuk mendapatkan
input serta harga minimal penjualan output dengan asumsi continuity dan non-liquidation. Next. Menurut logika ekonomi, efisiensi operasi yang optimal terjadi saat jumlah output yang diproduksi berasal dari input dengan total opportunity cost yang minimum. Contohnya, jika upah mengalami peningkatan, maka dibutuhkan metode capital intensif pada kegiatan produksi untuk mengurangi input labor sehingga biaya menjadi minimal. Yang kedua ada valuation principles. Bagian A, non-monetary items. Item moneter dan non-moneter memiliki efek dan resiko yang berbeda terhadap inflasi. Item moneter adalah elemen yang mempunyai klaim moneter dalam jumlah yang tetap dan tidak berdasar pada inflasi harga. Sedangkan item non-moneter seperti tanah dan bangunan akan disesuaikan harganya sesuai dengan kondisi pasar. Untuk tujuan pelaporan, aset non-moneter harus dinilai dan ditampilkan pada current cost. Penilaian diperoleh dengan cara harga pembelian saat ini di pasar atau indeks spesifik saat harga pasar tidak tersedia atau potensi servis dari barang identik atau sejenis dari aset terspesialisasi. Pendepresiasian aset diperoleh dengan mengurangkan nilai baru aset dengan akumulasi depresi. Saat aset non-moneter ditentukan, dilakukan penyesuaian pada akun current cost reserve di bagian ekuitas. Saat penurunan nilai secara permanen menurunkan kemampuan operasional entitas, maka penyesuaian dilakukan langsung pada laba rugi. Next. B. Monetary items and loan capital. Kewajiban moneter dinilai sesuai jumlah yang diekspektasikan akan dibayar dan memberikan keuntungan jika ditahan saat nilai uang kehilangan kemampuan membeli. Keuntungan atau kerugian item moneter dikalkulasikan sesuai dengan perubahan pada current cost dari barang atau jasa. Yang C. Non-monetary assets bought and sold on the same market. Saham dan komoditas tertentu seperti emas, perak, dan aset lain yang ditahan untuk tujuan spekulasi, dibeli dan dijual pada pasar yang sama. Aset tersebut tidak langsung menambah kemampuan operasional perusahaan. Aset tersebut umumnya digunakan sebagai profit generating purpose atau untuk dijual kembali saat ada capital gain. Next. B. Argument for and against current cost. Yang pertama ada recognition principle. Pendukung historical cost accounting berpendapat bahwa current cost accounting melanggar prinsip konservatif bahwa keuntungan diakui pada saat non-monetary asset dihapus. Pendukung physical capital juga berpendapat bahwa jika perusahaan berencana menggunakan non-current asset dibandingkan menjualnya, perubahan pada harga pasar dari aset tertentu tidak relevan untuk dijadikan profit. 2. Objectivity of current cost. Pendukung historical cost berpendapat bahwa current cost accounting mencerminkan objektivitas yang rendah karena menggunakan current cost tidak disadarkan pada transaksi perusahaan yang sebenarnya. Yang ketiga ada technological change. Current cost accounting dikritik karena mengabaikan peningkatan teknologi yang dapat terjadi dalam jangka panjang. Ketika mesin baru mengubah biaya produksi, maka harga dari mesin lama harus disesuaikan. Next. Yang C, more specific criticism. 1. Advocates of historical cost. Pendukung historical cost menolak current cost accounting pada dasarnya dikarenakan melanggar prinsip realisasi tradisional. Masalahnya terkait yaitu subjektivitas dari penentuan peningkatan biaya. Apabila tidak ada second hand market yang reliable,
maka dasar penentuan current cost dari aset tetap perusahaan adalah aset baru yang diekspektasikan untuk mengganti yang lama. 2. Comparison on the result with historical cost. Perbedaan dari profit dari historical cost dan current cost dari operasional perusahaan dikarenakan perbedaan unrealized holding gains. Yang ketiga, advocates of exit price. Pada teori exit price, biaya diimplikasikan pada opportunity cost atau pengorbanan atas alternatif yang lebih baik. Pada sebagian besar kasus, pengorbanannya perusahaan harus menjual aset disbanding menggunakannya, bukan membelinya karena perusahaan sudah memilikinya. Sehingga current cost, yaitu harga pembelian barang tersebut, tidak relevan. Next. Yang kelima, exit price accounting akan dijelaskan oleh saya dan Daniel Lapunta. Saya kembalikan ke Reza. Terima kasih Nadia Akvanabila. Berikutnya adalah part 5 yaitu exit price accounting dan akan dibacakan oleh Daniela Quinta Anastasia. Kepada Daniela Quinta Anastasia, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya yang kelima itu ada exit price accounting. Yang pertama ada income and capital. Exit price accounting adalah sistem akuntansi di mana menggunakan harga jual pasar untuk mengukur posisi finansial beserta performa perusahaan. Terdapat dua perbedaan yang mendasar dengan perhitungan historical cost pada akuntansi. Yang pertama, nilai dari aset non-moneter yang disesuaikan berdasarkan harga pasar, berfungsi untuk mengukur aset tersebut dan jika terdapat income dianggap sebagai unrealized gains. Kedua, perubahan dalam kekuatan daya beli uang secara umum yang dipertimbangkan ketika mengukur modal keuangan dan hasil dari operasi. Jadi, aset yang tercatat pada neraca disajikan kembali pada exit value atau harga jual, sehingga laporan yang ada menggambarkan nilai wajar pasar pada perusahaan, bukan saat situasi fire sale atau ambigu. Laporan laba rugi menggambarkan profit atau loss dari hasil operasi yang disesuaikan dengan keuntungan dalam memegang aset. Bagaimanapun, profit diukur dalam konsep komprehensif, di mana dalam konsep ini mengukur secara total perubahan real dalam nilai daripada elemen ekuitas yang telah diakui. Selanjutnya, objective of accounting atau adaptive decision making. Ketika perusahaan membeli aset tidak lancar, maka akan merubah kemampuannya dalam beradaptasi. Misal, jika aset tersebut dibeli secara cash, maka saldo kas perusahaan akan turun dan membatasi perusahaan untuk mengeluarkan kas untuk investasi lainnya. Sebaliknya, jika perusahaan membelinya secara kredit, maka akan mengurangi kemampuan pengembalian kredit perusahaan di masa datang. Konsep perilaku adaptif melihat perusahaan untuk siap dalam tindakan untuk membuang aset jika tindakan ini memberikan keuntungan terbaik bagi perusahaan. Perusahaan akan menjaga aset tidak lancarnya hanya jika nilai sekarang dari arus kas masa depan dari penggunaan aset lebih besar dari nilai sekarang dari arus kas masa depan jika ada alternatif investasi lain. Chamber mengakui bahwa setiap aset yang dimiliki pada prinsipnya adalah nilai dari pertukaran atau exit value dan nilai pakai value in use. Nilai pakai atau nilai saat ini pada dasarnya adalah sejumlah nilai yang dihitung dari harapan saat ini. Dan hal itu merupakan keyakinan atas masa depan, bukan fakta pada masa ini. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya bagian C
akan dibacakan oleh Nadia Affa Nabila. Selanjutnya, C. Argumen for exit price accounting. Yang pertama ada providing useful information. Perusahaan bisnis umumnya dimiliki oleh satu orang atau grup kecil dari partner. Akuntan adalah yang menyiapkan laporan keuangan dan bertanggung jawab hanya kepada dua kepentingan, yaitu pemilik yang mengatur bisnis dan mengetahui detail semua transaksi, dan kreditor yang memiliki ketertarikan atas kemampuan pemilik dalam membayar pinjaman yang jatuh tempo. Solusi ideal bagi akuntan adalah untuk melaporkan segala profit dan kerugian. Lalu, nilainya ditentukan berdasarkan kompetitif dari pasar yang ada. Bagaimanapun, tidak semua aset memiliki pasar yang sama. Berikut ini adalah pasar yang diharapkan dapat hadir untuk menentukan nilainya. Yang pertama, marketable asset at market price atau exit price. Yang kedua ada non-marketable reproducible asset at replacement cost. Yang ketiga, occasional non-marketable non-reproducible assets at historical cost. Profit harus mencakup semua hal yang telah direalisasikan, juga underlies dalam hubungannya dengan prinsip clean surplus. Next. Yang kedua, relevant and reliable information. Untuk menjadi relevan, informasi harus berguna dalam pengambilan keputusan akuntansi bagi para pengguna laporan. Model pengambil keputusan memungkinkan pengguna untuk memutuskan yang mana merupakan aksi yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. Jika tidak ada kendala, informasi dapat dikumpulkan yang mana saja yang relevan terhadap masalah yang dihadapi dan model keputusan. Bagaimanapun, kendala ada karena sumber informasi yang langka juga mahal. Masalahnya adalah untuk memilih model keputusan yang sesuai dengan cara menilai kemampuan model untuk memprediksikan konsekuensi dari alternatif yang tersedia. Yang ketiga ada additivity. Chambers mempertimbangkan masalah aditif menjadi faktor kunci dalam CCI accounting. Produk utama dari sistem laporan akuntansi, neraca dan laporan laba rugi jika memberi nilai yang berbeda dengan berbagai karakteristik yang berbeda juga, maka tidak dapat secara logis ditambahkan bersama-sama. Sebagai contoh, tidak dapat menilai kewajiban sebesar harga perolehan atau surat utang. Beberapa aset sebesar biaya replacement atau persediaan, yang lain sebesar nilai saat ini atau sewa. Juga tidak dapat mencampur adukan biaya historis dengan tanggal yang berbeda dan makna yang berbeda dalam mengkalkulasikan aset bersih. Next. Sebentar.
Bentar ya. Sudah. Tapi ke pause. Oke. Selanjutnya 4 allocation. Bentar. Sudah. Selanjutnya 4 allocation. Thomas mengeluhkan fakta bahwa dalam sistem akuntansi biaya atau historical dan current sangat bergantung pada alokasi untuk evaluasi aset dan menentukan profit. Positifnya dari exit price accounting bahwa laporan keuangan dialokasikan secara bebas. Profit menggambarkan jumlah dari perubahan dari daya beli yang real dari aset bersih, terkecuali tambahan investasi dari atau distribusi oleh owner. Yang kelima adalah reality. Exit price accounting melibatkan referensi yang nyata karena memang menggunakan harga pasar aktual saat ini. Penyusutan tidak terjadi jika nilai aset selalu naik atau harga konstan. Jika tidak ada nilai realisasi, maka dikaitkan dengan item yang ada memiliki saldo 0. Dengan dua kendala dipertukarkan dan adanya harga jual. Item-item dari laporan keuangan bisa semakin kuat dengan bukti nyata yang ada di dunia. Next. Yang keenam ada objectivity. Banyak yang mengatakan bahwa pasar tidak objektif, namun pada kenyataannya nilai pasar adalah nilai yang mencerminkan kenyataan pada saat ini. Parker melakukan penelitian relatif dan objektivitas untuk exit price dengan historical cost. Parker juga menunjukkan bahwa exit price mengungkapkan dispersi dari jumlah tercatat. Penyebab utamanya adalah perbedaan estimasi pada masa manfaat dan nilai sisa. Yang ketujuh ada a measure of risk. Untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi berbagai risiko dan kinerja dalam risiko finansial yang signifikan akan membutuhkan yang pertama deskripsi dari setiap risiko keuangan yang signifikan dan tujuan perusahaan serta kebijakan untuk mengelola risiko tersebut. Informasi mengenai dampak risiko terhadap neraca dan laporan kinerja keuangan. Informasi mengenai metode dan asumsi utama yang digunakan dalam estimasi nilai wajar instrumen keuangan. Next. Yang D, argument against exit price accounting. Yang pertama ada profit concept. Seperti yang diketahui bahwa keuntungan adalah ukuran aktivitas kinerja dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional mereka dalam menggunakan sumber daya yang telah ada. Ketika evaluasi telah dibuat, maka perusahaan dapat memutuskan apakah melanjutkan dalam pemakaian aset atau menjual aset dan menggunakan hasil yang ada pada alternatif yang lain. Yang kedua ada additivity. Pendukung exit price mengklaim bahwa pengukuran akuntansi, jika berpikir objektif, harus didasarkan hanya pada nilai masa lalu dan masa kini. Perhitungan antisipasi tidak dapat ditambahkan bersama-sama dengan angka saat ini. Pengkritik
berpikir bahwa arus kas yang setara aset ditentukan berdasarkan asumsi likuidasi bertahap dan teratur. Jika itu terjadi, maka peristiwa masa depan harus diasumsikan dengan menggunakan dan tercatat sesuai tanggal neraca. Next. Sebelumnya. Yang sebelumnya itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, the valuation of liabilities. Chambers berpendapat bahwa utang obligasi secara efektif berbentuk modal dan harus dinyatakan sebesar nilai nominal bukan nilai pasar. Oleh karena itu, terdapat inkonsistensi karena obligasi sebagai aktiva harus dinyatakan dengan harga pasar. Yang keempat ada current cost versus exit price. Ada satu pertanyaan yang krusial dalam memutuskan apakah menggunakan current cost atau exit price. Pada saat apa siklus operasi harus menggunakan exit price atas penilaian sebuah aset? Current cost berpendapat bahwa metode penilaian normal lebih baik, diantaranya karena yang pertama, exit price mengarah pada revaluasi anomali, di mana setelah pembelian harga akan jatuh dan kurang dari harga perolehan. Yang kedua, exit price menyiratkan pada pendekatan jangka pendek, karena fokus terhadap likuidasi dan disposal. Yang ketiga, exit price pada persediaan barang jadi merupakan bentuk antisipasi terhadap laba operasi karena persediaan dinilai lebih dari biaya saat ini. Next. Yang selanjutnya, value in use versus value in exchange yang akan dijelaskan oleh Reza. Saya kembalikan ke Reza. Terima kasih Daniela Quinta Anastasia dan Nadia Akva Nabila telah menjelaskan part 1 hingga part 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai value in use versus value in exchange. Value in use versus value in exchange. Pendekatan value in use menggunakan investor eksternal atau entitas yang berorientasi pada produksi sebagai benchmark yang relevan. Investor lebih tertarik pada future cash flow perusahaan dibandingkan nilai likuidasinya. Perusahaan dibandingkan nilai likuidasinya yang dapat diprediksi secara akurat dengan laba operasional dibandingkan dengan current cash flow. Sehingga yang dibutuhkan adalah pengukuran income yang sesuai dengan current cost dari input aset terhadap output. Pendekatan ini lebih terkonsentrasi pada perolehan hasil yang paling efisien dari penggunaan aset dengan tidak mempertimbangkan adaptasinya.
Pada pendekatan value in exchange, sudut pandang lebih kepada manajer internal atau kreditur yang akan membuat keputusan yang berkaitan dengan likuiditas dari perusahaan dan current spending power yang merupakan performa jangka pendek perusahaan. Pendekatan ini penting bagi perusahaan dengan masalah likuiditas atau perusahaan yang berhubungan dengan tradable goods yang operasinya dengan cepat beradaptasi pada kondisi pasar. Next. Sebentar ya. Tujuh. Perspektif global dan international financial reporting standard. Sebentar. Baik, tidak apa-apa. Berbagai jenis penerapan biaya kini atau current cost dan akuntansi perbuahan telah diuji dan diadaptasi di beberapa negara, antara lain Amerika. Pada tahun 1979, FASB mencabut Accounting Service Release atau ASR 190 yang dikeluarkan pada tahun 1976 untuk kemudian menggantinya dengan Statement 33 yang menekankan pada pengungkapan tambahan untuk penyesuaian akun-akun atau inflasi dan biaya penjualan kini. Pada saat itu, persyaratan untuk mengungkapkan data biaya kini mendapatkan resistensi yang tinggi dari banyak perusahaan. Setelah dilakukan banyak debat yang membahas tentang manfaat dari informasi tambahan, FASB mengeluarkan Statement 89 di tahun 1986, membatalkan persyaratan tersebut, namun tetap meminta setiap perusahaan untuk melakukan pengungkapan data. Inggris, Komite Standar Akuntansi Inggris atau ASC, Accounting Standard Committee, standar akan saya ulangi, Komite Standar Akuntansi Inggris atau ASC, Accounting Standard Committee, menerbitkan Statement 16, SSAP 16, tentang akuntansi biaya. Kini di bulan Maret 2010, SSAP 16 berbeda dengan FAS 33 yang dikeluarkan FASB. Ada dua hal utama yang menjadi perbedaan antara lain. Standar AS mengharuskan akuntansi dolar konstan dan biaya kini SSAP
hanya metode biaya kini untuk pelaporan eksternal. Apabila di AS, penyesuaian atas inflasi lebih berpusat pada laporan laba rugi, laporan biaya kini di Inggris wajib diungkapkan pada laporan laba rugi dan neraca beserta catatan penjelasannya. Australia. Profesi akuntan di Australia menerbitkan DPS 1.1 Statement of Professional Accounting Standard atau PAS. Mengenai akuntansi biaya, kini di bulan Oktober 1976 sebagaimana diamandemen dalam PAS 1 dan panduannya di bulan Agustus 1978. Adapun SAP1 merekomendasikan penggunaan biaya kini bertujuan untuk menjaga kapasitas perusahaan tetap utuh. Setelah munculnya protes mengenai penerbitan SAP1 yang dianggap sebagai versi downgrade terbit pada November 1983 yang merekomendasikan seluruh perusahaan untuk menyampaikan pernyataan tambahan mengenai akuntansi biaya kini di samping laporan keuangan konvensional perusahaan yang menggunakan biaya historis. Adapun sebagai alternatif, perusahaan dapat menggunakan biaya kini dalam pelaporan keuangan untuk menggantikan biaya historis. Namun, SAP1 tidak diadaptasi secara luas di Australia. International Accounting Standard. Contoh penerapan akuntansi perubahan di berbagai negara sebelumnya menunjukkan bahwa sistem-sistem yang telah diuji dan diimplementasikan di negara-negara tersebut tidak sepenuhnya diadaptasi oleh entitas-entitas di sana. IASB telah menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam mata uang lokal menjadi tidak berarti lagi dalam suatu lingkungan yang mengalami hiperinflasi. IAS 29 yang membahas pelaporan keuangan dalam perekonomian hiperinflasi mewajibkan dan bukan hanya merekomendasikan penyajian ulang informasi laporan keuangan utama. Secara khusus, laporan keuangan suatu perusahaan yang melakukan pelaporan dalam mata uang perekonomian hiperinflasi apakah didasarkan pada kerangka penilaian biaya historis atau biaya kini. Harus disajikan ulang sesuai dengan daya beli konstan pada tanggal neraca. Aturan ini juga berlaku untuk angka-angka terkait pada periode sebelumnya. Keuntungan atau kerugian daya beli yang terkait dengan posisi kewajiban atau aktiva moneter bersih dimasukkan ke dalam laba kini. Masalah bagi auditor. Para auditor membutuhkan bukti yang relevan untuk mendukung opini mereka. Ketika melakukan audit atas laporan keuangan secara adil dengan dasar relevansi. Adapun beberapa masalah yang sering didapatkan oleh para auditor dalam melakukan audit antara lain, kebutuhan akan bukti yang memadai dan kualitas atas bukti tersebut, mendukung relevansi dan reliabilitas dalam penyajian data, mendeteksi adanya misstatement dalam jurnal akun dan pengungkapan entitas, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman atas beberapa metode pengukuran yang dikenal serta kombinasinya. Oleh karena itu, peran ahli sangat mungkin untuk dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan. Dalam hal arm length transaction, dibutuhkan bukti-bukti spesifik transaksi dan informasi pihak ketiga juga dibutuhkan untuk memastikan setiap transaksi telah dicatat dan diungkapkan secara benar. Terima kasih. Sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Jikalau ada tambahan dari Nadia Akvanabila atau Daniela Quinta Anastasia, saya persilahkan. Dari saya belum. Dari saya sudah cukup. Baik, terima kasih Daniela Quinta Anastasia dan Nadia Akvanabila. Sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih telah mengikutinya. Semoga tetap semangat pada pagi hari ini.
dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Terima kasih Nadia, terima kasih Daniela Quinta Anastasia. Makasih, Cinta, makasih Reza.